بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ananda yang solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Ananda kemudahan dalam belajar. Kemudian juga Ustazah doakan jika Ananda menggunakan alat transportasi, semoga Allah memberikan Ananda keselamatan hingga sampai di tujuan. Amin. Ananda, hari ini insya Allah kita akan belajar kembali. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar alat transportasi udara yaitu pesawat dan alat transportasi darat yaitu kereta api. Pesawat udara adalah alat transportasi yang digunakan di udara. Alat transportasi udara seperti pesawat memiliki keuntungan, yaitu keuntungannya waktunya sangat cepat atau menempuh perjalanan dengan sangat cepat. Pesawat Ananda bisa temukan di bandara. Bandara adalah tempat berkumpulnya pesawat. Nanti di bandara pesawat akan melakukan lepas landas atau akan berangkat dan mendarat, yaitu ketika turun di bandara. Jadi kalau Ananda ingin naik pesawat, jangan lupa Ananda pergi ke bandara. Selanjutnya kita juga sudah belajar mengenai kereta api. Kereta api adalah alat transportasi di darat. Kereta api memiliki keuntungan yaitu tidak terkena macet. Selain itu, harganya murah. Ananda bisa membeli karcis dengan harga yang terjangkau. Jangan lupa Ananda, kalau naik kereta api, membeli karcis terlebih dahulu agar tidak disuruh atau diberhentikan di stasiun kereta api berikutnya, bahkan bisa terkena denda. Lalu selain itu kita juga sudah belajar mengenai profesi pada dunia penerbangan atau alat transportasi udara, yaitu seperti pertama pilot. Pilot adalah orang yang menerbangkan pesawat. Kopilot orang yang membantu pilot untuk menerbangkan pesawat. Pramugari atau pramugara yang melayani penumpang agar penumpang merasa nyaman dan bertanggung jawab juga terhadap keselamatan penumpang. Selanjutnya kita sudah belajar marselar. Marselar orang yang membantu memarkirkan pesawat. Jadi jika pilot ingin memarkirkan pesawat, maka bisa dibantu oleh marselar. Terakhir kita belajar mengenai air traffic controller atau bahasa Indonesianya kalau disingkat ATC. Air traffic controller, air, udara, traffic lalu lintas, controller pengatur. ATC, air traffic controller, bertugas untuk mengatur lalu lintas pesawat.
Ananda, sebagai tambahan, air traffic controller ini sangat diperlukan. Jadi saat pesawat melakukan penerbangan akan dibantu oleh air traffic controller agar tidak bertabrakan, karena di dalam lalu lintas pesawat bisa jadi ada beberapa pesawat yang akan melakukan penerbangan yang sama. Kemudian kita juga sudah belajar profesi di kendaraan darat, salah satunya adalah kereta api. Pada kereta api ada profesi masinis. Masinis yaitu orang yang menjalankan kereta api. Kemudian kondektur. Kondektur adalah orang yang memeriksa karcis penumpang kereta api. Untuk tambahan, kita belum belajar mengenai profesi yang ada di transportasi air ya Ananda. Jadi Ustazah tambahkan, kalau alat transportasi air, profesinya yaitu salah satunya jika di kapal ada nahkoda. Nahkoda orang yang mengemudikan kapal. Lalu ABK. ABK yaitu anak buah kapal. Jadi yang bekerja di kapal, ABK, anak buah kapal. Yang terakhir, orang yang memelihara dan memperbaiki mesin di kapal disebut teknisi. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Hari ini insya Allah kita akan belajar tematik 3 tema 7, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran 5. Pada hari ini kita akan belajar 3 pembelajaran. Pertama, membaca teks informasi dan mencatat jenis kendaraan. Kita akan membaca teks yang mengenai menaiki alat transportasi. Sekolah Rasti mengadakan tamasya bersama. Menurut ibu guru, tamasya dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan dalam aktivitas sekolah. Dengan bertamasya, pikiran menjadi segar kembali. Rasti mempersiapkan segala sesuatunya dari kemarin. Pagi tadi ia sudah berpamitan kepada ibunya. Ia dan teman-temannya sangat senang untuk menuju ke pantai. Mereka naik bis. Perjalanan sangat panjang. Sebelum berangkat, mereka berdoa bersama. Selama perjalanan, Rasti dan beberapa temannya bercanda bersama. Di dalam bis, Ana dan Melani saling bercerita kegiatan mereka di rumah. Sementara itu, Ahmad diam saja sambil melihat-lihat situasi jalan dari jendela bis. Dedi dan Nando terlihat tertawa riang. Wayan asyik membaca buku cerita yang ia bawa. Ibu guru menikmati perjalanan sambil sesekali mengawasi aktivitas para siswa. Ketika lampu merah menyala, banyak aktivitas terlihat. Banyak juga orang yang sedang menunggu angkutan umum lewat. Ada yang akan berangkat sekolah, ke kampus, maupun yang berangkat kerja. Kami memang sengaja berangkat pagi agar sampai ke tempat tujuan tidak terlalu siang. Ketika lampu hijau, maka bis kami pun melaju. Sopir bus mengendalikan bisnya dengan hati-hati dan tidak ngebut. Ada banyak kendaraan yang melaju di jalan, seperti mobil, sepeda motor, truk, ambulans, dan becak. Semua menaati peraturan di jalan sehingga lalu lintas menjadi lancar. Jangan lupa Ananda usahakan juga jika Ananda menggunakan lalu lintas juga menaati peraturan. Mungkin Ananda akan menjadi pejalan kaki atau menaiki kendaraan bersama keluarga. Jangan lupa untuk mengupayakan agar menaati peraturan di jalan. Peraturan di jalan yaitu seperti menaati rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya kita akan menceritakan kembali isi teks.
Bacalah kembali teks di atas dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Ceritakan kembali isi setiap paragraf dengan kata-katamu sendiri. Sekarang kita akan melakukan tugas yang pertama, yaitu garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Kita garis bawahi dulu, ada 3 paragraf. Paragraf pertama yaitu kalimat pertamanya adalah Sekolah Rasti mengadakan tamasya bersama. Untuk mencari kalimat pertama dalam sebuah paragraf, yaitu Ananda lihat paragrafnya, kemudian di awal paragraf Ananda cari batasnya sampai titik. Titik tersebut berarti yang menjadi batasan pada sebuah kalimat. Berarti digarisbawahi dulu sampai titik. Kedua, yaitu perjalanan sangat panjang. Paragraf ketiga, ketika lampu merah menyala banyak aktivitas terlihat. Sekarang kita akan melakukan perintah yang kedua. Ceritakan kembali isi setiap paragraf dengan kata-katamu sendiri. Kita isi. Paragraf 1 kalimatnya adalah Rasti akan pergi tamasya bersama ke pantai yang diadakan sekolah. Paragraf kedua bisa kita isi, di perjalanan Rasti dan teman-teman berdoa dan menikmati suasana di perjalanan. Jadi mereka menikmati suasana di perjalanan dengan berbagai aktivitas masing-masing. Ada yang tertawa, ada yang bercerita, ada yang diam, dan masih banyak lagi. Jadi setiap orang melakukan aktivitasnya masing-masing untuk menikmati suasana di perjalanan. Paragraf ketiga yaitu di perjalanan melihat aktivitas orang di jalan raya seperti berangkat sekolah, berangkat ke kampus, dan bekerja, dan banyak juga kendaraan yang lalu lalang. Sekarang kita akan mencatat jenis-jenis kendaraan. Ananda, pada jalan yang biasa kita lewati atau tempat-tempat, banyak kendaraan yang ada pada daerah tersebut atau tempat-tempat tersebut. Catatlah tempat-tempat umum dan jenis-jenis kendaraan yang ada di sekitar tempat tersebut. Kita bisa mencatat dengan jenis, yaitu tempatnya seperti di terminal, bandara, dermaga, halte bis, stasiun kereta api. Terminal, macam-macam kendaraan yang bisa kita temui yaitu ada bis, angkot, dan becak. Bis, angkot, becak bisa kita temukan di terminal. Kemudian bandara, pesawat, mobil, taksi. Kita bisa menemukan kendaraan pesawat, mobil, taksi di bandara. Kemudian dermaga, kita bisa melihat kendaraan kapal feri, mobil motor. Mobil motor ini adalah kendaraan yang akan diangkut di dermaga tempatnya oleh transportasi kapal feri. Kemudian halte bis, macam-macamnya bisa kita tulis bis. Halte bis ini halte bis yang biasa digunakan di tempat umum ya Ananda, berbeda dengan terminal. Kalau terminal ini tempat ketika bisnya melakukan perjalanan yang sangat jauh, yang seperti perbedaan kota. Kalau halte bis adalah tempat berkumpulnya bis tapi untuk perjalanan rendah atau perjalanan cepat, seperti misalnya dari jalan A ke jalan B, jadi tidak jauh sampai keluar daerah. Kemudian stasiun kereta api, macam-macamnya, kereta api, motor, mobil. Ini kendaraan yang kita bisa temukan di stasiun kereta api. Selanjutnya kita akan belajar menuliskan saran dalam keberagaman. Ananda, dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan banyak bertemu dengan banyak orang.
Tidak hanya ketika di luar, di rumah pun kita akan menemukan anggota keluarga yang memiliki sifat yang berbeda dengan kita. Kita akan belajar untuk menanggapi keberagaman sifat. Keberagaman yaitu ragam atau banyaknya sifat yang ada. Ada 3 soal. Ini adalah soal berdasarkan pengalaman ketika tamasya. Pertama, Titus tidak suka Melanie dan Anna banyak bercerita di dalam bis. Karena itu, ia merasa terganggu suara mereka saat ingin tidur. Bagaimanakah menurutmu sikap Titus? Titus terganggu karena ada teman yang ribut. Jadi, Titus susah untuk tidur. Yang bisa Titus lakukan adalah menyampaikan dengan baik jika terganggu. Jadi disampaikan saja kepada temannya, meminta tolong ya Ananda, minta tolong, boleh Kak? Afwan misalnya, Afwan, Ana mau tidur, boleh Kak? Supaya berbicaranya pelan-pelan saja, misalnya. Berceritanya lebih, suaranya dipelankan lagi, misalnya seperti itu. Jadi disampaikan saja, jangan marah-marah. Misalnya, kenapa ribut-ribut? Misalnya seperti itu, tidak perlu ya. Jangan lupa menyampaikannya langsung ke orangnya ya, Ananda, langsung ke temannya yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, beberapa anak berbicara dengan keras saat di bis. Menurutmu apakah itu diperbolehkan? Boleh tidak Ananda kalau ada orang yang berbicara di bis dengan suara keras? Jawabannya adalah tidak boleh, karena bisa mengganggu orang lain. Seperti Titus tadi, Titus ingin istirahat, ternyata Anna dan Melanie berbicara atau bercerita, maka Titus pun terganggu. Sama ya, jadi tidak boleh, karena hal tersebut berbicara di kendaraan umum itu mengganggu orang lain. 3. Bagaimana cara menyikapi perbedaan sifat teman-temanmu di kelas? Bagaimana caranya kita menyikapinya jika kita memiliki sifat yang berbeda dengan teman kita? Kita bisa tetap menghargai teman kita tersebut, kemudian bersabar. Terakhir, kita toleransi. Dan satu lagi ternyata ya Ananda, yaitu mendoakan. Kalau bisa kita doakan agar temannya bisa berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya kita akan belajar matematika, menentukan keliling bangun datar. Rasti melihat pada kaca samping bis, bentuknya seperti sebuah persegi panjang. Persegi panjang memiliki dua sisi sama-sama 2P dan dua sisi sama lebarnya 2L. Maka kelilingnya adalah 2P ditambah 2L. Anda bisa lihat ada gambar kaca yang berbentuk persegi panjang. Apa maksudnya Ustazah 2P dan 2L? 2P ini maksudnya adalah berarti pada persegi panjangnya itu ada dua panjangnya, kemudian lebarnya juga ada 2, sisi panjangnya 2, sisi lebarnya 2. Jika seperti pada gambar persegi panjang kaca, ada angka panjangnya 60 cm, lebarnya 80 cm, maka bisa kita tulis jika panjang kaca adalah 60 cm dan lebar 40 cm, maka keliling kaca adalah 2 dikali 80 ditambah 2 dikali 60. Jadi dikali 2 kali, seperti yang Anda lihat ada 2L dan 2P yang ditulis di atas. Jadi 2 kali panjangnya
2 dikali panjangnya berapa? 80. Ditulis 2 dikali 80. Kemudian 2 dikali 60 yaitu L nya 2L. Atau bisa juga Anda singkat 2 dikali 80 ditambah 60. Nanti tinggal dikalikan 2, jawabannya 280 cm. Sebelumnya kita sudah belajar menghitung keliling bangun datar. Menghitung keliling bangun datar kita sudah hitung berdasarkan soal angka dengan kita melihat angka yang tertera pada bangun datarnya. Lalu kita cari keliling bangun datar tersebut. Kita sudah melakukannya di satuan tidak baku, korek api, dan satuan baku cm. Sekarang kita akan menghitung lagi keliling bangun datar. Tapi yang berbeda adalah ini adalah soal cerita. Sebelumnya kita tidak soal cerita, tapi hanya melihat angka pada bangun datarnya. Coba Ananda kita latihan. Nomor 1, tentukan keliling persegi panjang jika diketahui A panjang sisi 22 cm, B lebar sisi 31 cm. Maka bisa kita hitung. Maka keliling persegi panjang adalah 2 dikali 22 ditambah 2 dikali 31 atau 2 dikali 22 sama dengan 106 cm. Nomor 2, meja kecil di peron sebuah stasiun berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 45 cm. Tentukan keliling meja tersebut. Sekarang kita akan menghitung di soal nomor 2. Jangan lupa Ananda untuk rumusnya yaitu 2P dan ditambah 2L. Berarti panjangnya 2 kali, L-nya 2 kali. Atau lebarnya 2 kali. Kita tinggal kalikan 2. Panjangnya 80 dikalikan 2, lebarnya 45 dikalikan 2. Maka keliling meja adalah 2 kali 80 ditambah 2 dikali 45. Kita jumlahkan 80 dikali 2 yaitu 160 ditambah 45 dikalikan 2 sama dengan 90. 160 ditambah 90 sama dengan 250 cm. Nomor 3, pintu bis sekolah berukuran panjang 195 cm dan lebar 110 cm. Berapa cm keliling pintu bis tersebut? Kita jangan lupa dikalikan 2, panjangnya 195 dikali 2 dan lebar 110 dikali 2 sama dengan 390 ditambah 220 sama dengan 610 cm. Nomor 4, Ahmad mendapat tugas dari ibu guru untuk membuat kerangka persegi panjang dari kawat. Ukuran kerangka tersebut adalah panjang 40 cm dan lebar 25 cm. Berapa cm kawat yang dibutuhkan Ahmad? Kita tinggal kalikan 2. 40 dikali 2 sama dengan 80, 25 dikali 2 sama dengan 50. Maka tinggal kita jumlahkan. 80 ditambah 50 sama dengan 130. Nomor 5, Bu Wati memiliki sebuah taman bunga yang berbentuk persegi panjang. Taman itu memiliki panjang 200 cm dan lebar 175 cm. Di sekeliling taman akan dipagari. Pintu masuk taman dibuat lebar 80 cm. Berapa cm panjang pagar taman Bu Wati? Kita tinggal kalikan 2. Maka keliling taman bunga adalah 2 dikali 200 ditambah 2 dikali 175 sama dengan 400 ditambah 350 sama dengan 750. Alhamdulillah sudah selesai. Sebelum kita tutup, kita lihat dulu kembali tugasnya. Tugas hari ini adalah menggambar rambu-rambu. Bagaimana cara mengerjakannya?
Ananda bisa lihat ada gambar rambu-rambu. Pada rambu-rambu yaitu rambu-rambu di lalu lintas jalan. Tadi sudah Ustazah sampaikan bahwa kita harus menaati rambu-rambu lalu lintas. Ini adalah rambu-rambu lalu lintas di jalan raya yang biasanya kita jumpai. Contohnya seperti rambu-rambu yang pertama yaitu lampu pengatur lalu lintas. Kemudian gambar sepeda, banyak lalu lintas sepeda. Dan seterusnya, rambu-rambu memiliki artinya masing-masing. Kemudian selain rambu-rambu lalu lintas, apakah Ananda masih ingat bahwa saat di kolam renang juga ada rambu-rambu, yaitu 5 rambu-rambu ini. Kelimanya memiliki arti juga, tapi Ustazah tidak tampilkan di sini ya. Apakah Anda sudah mencatat pada hari yang dulu? Dulu sudah Ustazah jelaskan apa arti dari rambu-rambu tersebut. Sekarang ada tugas. Tugasnya yaitu Ananda menggambar rambu-rambu juga artinya. Artinya ditulis juga. Untuk menggambarnya yaitu 2 rambu-rambu lalu lintas dan 2 rambu-rambu renang. Ananda tinggal pilih 2 gambar rambu-rambu yang ada di layar tadi. Yang di layar sekarang yang tadi saat belum ditutup dengan kotak ini ya Ananda. Jadi Ananda bisa screenshot sebelum Ustazah memunculkan kotak orange-nya. Nanti Ananda jangan lupa gambar 2 saja dari masing-masing, yaitu 2 rambu-rambu lalu lintas dan 2 rambu di kendaraan air, 2 rambu-rambu di kolam renang. Ya, di kendaraan air pun kita juga bisa jadi melihat rambu-rambu ini, seperti mungkin saat di kapal feri kita melihat ada rambu-rambu dilarang memancing dan lainnya, rambu-rambu yang bisa kita temukan di kendaraan air saat kita menaikinya atau di kendaraan lainnya. Jangan lupa ya Ananda, tugasnya berarti totalnya ada 4 rambu-rambu. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, selamat belajar Ananda. Ustazah memohon maaf jika terdapat kekurangan baik dari ucapan maupun tampilan yang Ustazah tampilkan. Semoga Ananda tetap semangat. Jika ada yang ingin ditanyakan baik tentang materi maupun cara pengerjaan tugas, silakan dihubungi Ustazah. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu Ananda. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.